Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi tips 10 hal yang harus dihindari ketika kita bekerja di Hong Kong. Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama yaitu salah pergaulan. Salah pergaulan ini sebenarnya berlaku bukan hanya di Hong Kong ya teman-teman. Di Indonesia, dimanapun kita berada, kita harus selalu hati-hati dalam memilih teman. Karena jika kita salah memilih teman, sudah banyak sekali contohnya dan kasusnya. Bahkan sampai berujung ke dalam penjara, berujung kita berurusan dengan hukum. Apa sih contohnya salah pergaulan itu teman-teman? Contohnya narkoba. Kita salah memilih teman, kemudian kita berteman dengan pemakai narkoba. Akhirnya, tanpa kita sadari, kita pun kecanduan narkoba. Bahkan, kita juga banyak orang Indonesia yang sekarang di penjara Hong Kong karena apa? Menjadi kurir atau penjual narkoba. Kedua, lesbian. Lesbian ini sudah diketahui oleh umum TKW-TKW Hong Kong terkenalnya lesbian ya teman-teman. Lesbian mungkin tidak berurusan dengan hukum ataupun tindak pidana ya. Tapi lesbian itu pertama dosa besar teman-teman. Dan kedua, merusak badan kita sendiri. Kita libur, masuk hotel. Kemudian kalau sudah perasaan yang bicara, uang keluar pun kita tidak sadar kan. Gajian harusnya dikirim ke rumah buat nyenengin pasangan kita. Yang jelas-jelas itu merugikan kita teman-teman. Sementara di rumah, anak kita mungkin tidak ada untuk makan. Orang tua kita tidak ada untuk makan. Kita di sini foya-foya, nyenengin pasangan lesbian kita. Contoh lainnya, kita salah pergaulan. Kita berteman dengan orang yang suka dugem, mabok-mabokan. Atau kita berteman dengan orang yang kalau libur cari sampingan dengan om-om. Yang jelas itu semua pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Nomor 2 yang harus kita hindari yaitu meminjam uang di bank teman-teman. Di sini meminjam uang di bank itu bunganya sangat besar sekali teman-teman. Memang kita pada waktu ngambil uang itu sangat gampang teman-teman. Tapi nanti pada waktu bayarnya kita bekerja 1 bulan lama sekali nunggu gajian. Begitu gajian kita buat setor bank. Seperti dicekik rasanya leher ini teman-teman. Jadi saya anjurkan hindari bank. Walaupun ada teman yang ngajak, misalnya kita kepepet masalah, kepepet hutang, kepepet apa, lunasi pelan-pelan, selesaikan masalah kita pelan-pelan, jangan terburu-buru, bukan bank solusinya teman-teman. Nomor 3 yaitu menjadi saksi teman-teman. Ketika teman kita berhutang di bank, kita yang menjadi saksinya. Ini paling sering sekali terjadi, sudah ribuan kasus yang terjadi. Mungkin teman kita akan bilang kepada kita, ini gak ada dampak negatifnya kok, ini cuma formalitas doang kok. Iya benar, cuma formalitas doang kalau teman kita itu bayar banknya tepat waktu. Tapi jika teman kita itu tiba-tiba saja dinotis sama majikannya, dia nganggur, dia gak ada buat bayar bank, kita yang akan bertanggung jawab teman-teman, kita yang akan dikejar-kejar oleh bank. Kalau kita nggak mampu bayar, nanti suratnya datang ke rumah majikan. Majikan akan tahu kalau kita berhutang di bank. Kalau kita dinotis juga sama majikan bagaimana? Nomor 4, ini masih berhubungan dengan bank juga teman-teman, yaitu meminjamkan dokumen kita kepada teman kita untuk mengambil uang di bank. Dan ini juga sudah ribuan kasusnya ya teman-teman. Teman aku sendiri, teman dekat aku pernah itu kejadian. Jadi dia pertamanya minjem uang di bank, pakai nama temennya, jadi dibagi 2 gitu, separuhan, dan dia bayarnya pun separuhan, itu lancar. Kemudian dia ngambil uang lagi pakai dokumen dia, tapi uangnya yang pakai semuanya temennya. Bulan pertama dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga selanjutnya cicilannya itu setahun teman-teman. Masih 10 bulan lagi temennya bilangnya pulang Indo nunggu visa, ternyata dia nggak kesini lagi temennya itu. Dan di Indo dicek sama keluarganya, dia tidak ada di Indonesia. Jadi entah dia mungkin sudah pergi kerja ke negara lain ya teman-teman. Akhirnya yang membayar hutang 10 bulan itu temen aku loh teman-teman. Karena hutang di bank sini itu kalau kita pulang ke Indo pun dikejar sampai ke Indonesia teman-teman. Dan jika di Indonesia nggak ketemu, apa yang ada di rumah itu diambil oleh bank. Jadi seberapapun dekatnya kita dengan teman ya teman-teman, kalau sudah berurusan dengan bank, angkat tangan saja ya. Jangan mau berhubungan dengan bank. Nomor 5 yaitu kabur atau kerja ilegal teman-teman. Jika teman-teman diiming-imingi oleh teman untuk kabur, misalnya majikan kita galak, jahat, kabur bukan solusinya teman-teman. Belum ada orang kerja kaburan kemudian sukses. Hong Kong itu negara kecil, kita kabur itu gak bakalan punya tempat untuk lari teman-teman, pasti bakalan cepat ketangkep. Nomor 6 yaitu berjualan teman-teman.
Banyak sekali di sini teman-teman kita kalau libur berjualan makanan ya. Mungkin karena di Indonesianya mereka biasa berjualan jadi seneng pegang-pegang duit gitu ya. Kemudian punya kesempatan juga, misalnya satu rumah berdua saja sama nenek atau kakek yang udah pikun. Jadi mereka punya kesempatan, punya waktu, kerjanya sehari-hari nyantai gitu ya. Tapi berjualan itu kalau menguntungkan emang menguntungkan. Tapi kalau kita lagi apesnya ya teman-teman, banyak sekali terjadi loh dagangan kita dibuang ke tempat sampah masih panas-panas itu oleh polisi ya. Kalau kitanya sempat kabur mending, kalau keburu ketangkep kita harus bayar denda loh teman-teman. Ada 2 bulan gaji kita. Nomor 7, hal yang harus kita hindari yaitu mengisi liburan dengan hal-hal negatif teman-teman. Sebenarnya ini sudah saya bahas di atas ya. Contohnya yaitu mabok-mabokan, dugem, karaokean, nyewa tempat mahal, atau kita foya-foya, bikin acara ulang tahun yang mewah layaknya artis. Ya sebenarnya itu sah-sah saja ya teman-teman, uang-uang kita hidup harus dinikmati benar. Tapi kita ingat lagi tujuan kita awal kesini tuh mau apa. Masih banyak sekali cara kita liburan dengan hal-hal yang positif ya teman-teman, seperti kita ikut kursus gratis, ada kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Kantonis, kursus menjahit, kursus salon dan lain-lain ya teman-teman. Yang semuanya itu kalau kita pulang ke Indonesia akan sangat berguna, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Atau bisa juga kita mengisi liburan dengan ikut pengajian, belajar mengaji, atau yasinan, marhabanan, banyak yang kayak gitu deh pokoknya. Nomor 8 yaitu diam saja ketika kita dizolimi. Itu salah ya teman-teman. Kita di sini tidak boleh takut. Kita di sini ada pelindungnya. Kita kerja ada undang-undangnya. Jika majikan kita sudah menyalahi aturan, menyalahi perjanjian kerja, maka kita wajib berbicara. Kita wajib melapor ya teman-teman. Jangan kita hanya nerima saja. Misalnya kita merusak suatu barang, kemudian majikan kita memotong gaji kita semaunya dia sesuai harga yang kita rusak. Itu salah ya teman-teman, karena ada aturannya bahwa kita kalau setiap 1 bulan majikan memotong gaji kita jika kita membuat kerusakan tidak boleh lebih dari $300. Atau misalnya kita diajak jalan-jalan ke Cina karena majikan merasa visanya sudah mahal, tiket kesananya mahal, kemudian kita hari Minggu tidak usah libur, tidak dibayar, tidak dihitung lembur, itu juga salah ya teman-teman, karena kita ke sana bukan atas kemauan kita ke sana ikut majikan dan kita di sana pun tetap bekerja. Bahkan kita di sana seharusnya tidak bekerja karena itu sudah bukan alamat yang tertulis di perjanjian kerja. Nomor 9 yaitu kita part-time atau kita cari kerja sampingan ketika kita liburan ya teman-teman. Di Hong Kong itu setiap tanggal merah kan libur ya teman-teman. Natal ada libur 2 hari, Imlek ada libur 5 hari berturut-turut, kalau termasuk sama minggu ya teman-teman. Itu kita tidak boleh cari kerja sampingan ya, walaupun bayarannya emang lebih gede, tapi risikonya juga sangat gede kalau sampai ketahuan ya teman-teman. Kita akan didenda, bahkan kita bisa jadi akan dideportasi. Nomor 10 yaitu tidak mematuhi aturan teman-teman. Di sini orang Indonesia sedang dicap, orangnya bandel-bandel tidak mau mematuhi aturan. Makanya kita harus berhati-hati sekali ya teman-teman. Sudah banyak sekali teman-teman kita yang masuk penjara karena hal-hal yang menurut mereka itu sepele, seperti menyeberang ketika lampu belum hijau, kemudian membuang sampah sembarangan. Kemudian sekarang di saat pandemi ini tidak memakai masker, membuka masker ketika di tempat umum, tidak jaga jarak, merokok di tempat yang bukan diizinkan untuk merokok. Jadi kita harus waspada dan hati-hati ya teman-teman. Ya teman-teman, itu saja dulu dari saya kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya. Buat yang sudah menonton terima kasih. Buat yang belum subscribe, silakan bantu subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.